Geletuk di Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah. Ada perbedaannya Nyadran ini adalah mulai dari tahun 2019. 2019 Ya, setelah sampai sekarang ya, Bu? Ya, perkenalan dengan Aman Indonesia. Kamu yang gitu pasti bangga lah kita karena jadi banyak yang mengenal ini Dusun Krecek dengan budaya ini, banyak orang-orang yang Jadi tahu beragama ya. budaya. Hai Peace Builders, masih ingat perjalanan tim She-Builds Peace dalam perayaan Nyadran Perdamaian di Dusun Krecek dan Geletuk, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya, kita udah berbincang dengan Ibu Kirmi dari Sekolah Perempuan Catur Manunggal selaku koordinator divisi acara Nyadran Perdamaian tentang bagaimana tradisi nyadran, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana peran masyarakat, khususnya peran perempuan terlibat dalam merawat tradisi dan merayakan nyadran perdamaian. Kita juga udah ngobrol asik bareng teman-teman muda penduduk lokal Dusun Krecek, Mbak Indri dan Mbak Sarna. Kita membicarakan tentang peran pemuda dalam melestarikan tradisi nyadran dan makna perdamaian bagi pemuda. Nah, episode kali ini Kak Hoyrunisa dari Puan Menulis bakal ajak kalian bertemu dengan para tokoh agama yang berperan penting dalam mewujudkan kerukunan beragama di Dusun Krecek dan Dusun Geletuk. Pertama, kita akan berbincang dengan Bante Damakaro. Beliau merupakan salah satu pimpinan Sangha Theravada Indonesia. Penasaran gimana tokoh agama mengajarkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama? Yuk ikutin terus perjalanan tim She-Builds Peace Indonesia. Ya, memang nyadran adalah satu tradisi kuno dalam pengertian yang sudah terlaksanakan dari waktu ke waktu ya, dari sejak para nenek moyang itu. Jadi kita tidak ketahui dari asal mulanya, tapi dari kalimat atau makna itu sendiri. Nyadran itu kan dari kata serada. Serada bahasa Pali, bahasa Sanskerta, yang artinya adalah sebuah keyakinan, ya, sebuah memahami, mengerti tentang bahwa kita hidup ini kan dari turun-temurun, dari leluhur. Nah, nyadran itu sebagai bentuk bakti hormat kepada para leluhur-leluhur itu. Nah, lalu sungguhnya apa nyadran yang sebenarnya ini mempunyai dua hal utama, yaitu pertama adalah tentang spiritual, yang kedua adalah sosial. Terkait dengan spiritual, ya, disitulah nyadran itu mempunyai makna tadi yang saya sering sampaikan, bahwa ada pemahaman tentang hormat bakti yang terkait dengan leluhur, ya, bahwa memahami bahwa kita ini semua ada, lahir di dunia ini juga karena leluhur itu sendiri. Nah, dari leluhur itulah kita sungguhnya diwariskan suatu warisan yang tak terhingga, yang hingga sampai kita peroleh, kita dapatkan ini adalah gen. Tanpa ada gen yang bagus, mungkin kita tidak seperti sekarang, ya. Bisa sakit-sakitan, bisa juga mungkin tidak secantik-cantik sekarang ini, seganteng-ganteng sekarang ini, ya. Nah, ini karena gen leluhur kita ini begitu luar biasa, ya, kuat, bagus, ya, sehingga sampai sekarang pun, sampai jatuh ke kita-kita, ya, itu masih bagus lah. Spiritual dalam hal ini adalah
menguatkan tentang pemahaman bahwa kita berada ini adalah karena ada pihak lain ya, utama bagi kita yang sekarang anak-anak lah, pasti adalah orang tua ya, dari ayah dan ibu. Disitulah menumbuhkan rasa syukur, rasa hormatnya, baktinya, menjadi kita tahu bahwa kita ada jasa orang tua ya. Disitulah akan menumbuhkan kedamaian, ketentramannya dalam pengertian apa? Bahwa kita berada ini adalah karena pihak-pihak lain, sehingga akan menumbuhkan kedewasaan. Hormat bakti sudah tentu bagi orang yang mampu melakukan hormat bakti karena secara batiniahnya, secara spiritualnya telah berkembang, telah maju, telah menjadi dewasa. Disitulah sering disampaikan bahwa saat seorang telah mencapai pada titik yang namanya dewasa secara batiniah, itu semuanya telah menjadi selesai. Selesainya di mana? Contoh yang paling gampang, misalnya kita ada kalanya misalnya berselisih saja, ya berselisih, katakanlah bertengkar, sampai hal yang mungkin sampai berkelahi misalnya gitu ya. Setelah menyadari, memahami apa sih persoalannya, apa sih yang menjadikan, oh ternyata hanya salah paham, hanya salah ngerti. Nah, di saat salah paham, salah ngerti, karena apa? Karena saat itu kita dalam posisi sedang tidak dewasa. Kalau kita sedang dewasa, oh enggak, kalau itu kan hanya salah ngerti, oh itu hanya guyon, oh itu hanya guru, oh itu hanya penyampaian yang bisa juga sedang capek dan lainnya. Saat orang dewasa seperti itu selesai kan, tidak lagi menjadi marah, tidak menjadi emosi, bahkan itu mencakup semua hal. Contoh paling gampang misalnya sakit saja gitu. Oh sakit apa? Badan misalnya, sakit kaki. Pendewasaan di sana di mana? Oh iya, karena saya punya kaki. Justru saya harus berterima kasih, punya kaki, bersyukur kaki ini sudah sekian tahun digunakan untuk ini, untuk itu, telah memberikan begitu banyak manfaat untuk ini. Saat dewasa muncul seperti itu, akhirnya kita tidak mengeluh, tidak merasa bahwa kenapa saya sakit dan lainnya. Ya memang sudah sekian lama digunakan, pasti akan sakit. Artinya saya akan mengalami hal-hal yang ngedrop gitu. Nah itulah hal-hal yang terkait dengan spiritual, batiniah, bahwa nyadran itu adalah kaitannya utama sebenarnya justru adalah hal-hal yang mulanya pasti dari hal spiritual ini. Sadar keyakinan, meyakini bahwa ada para leluhur yang mendahului kita memang tahunya dari orang tua. Setelah tahu bahwa orang tua juga ada orang tua menjadi kakek nenek kita juga ternyata ada orang tua menjadi mbah, menjadi buyut ya. Terus gitu sampai yang tidak terhingga. Itulah yang terkait sebenarnya awal mulanya pasti adalah karena hal itu sampai namanya menjadi nyadran atau serada atau seradan. Nah, kemudian menjadi sosial sudah tentu ya, kita semua tadi juga bisa melihat ya, karena acara yang sederhana itu ya, yang mulanya hanya sebagai bentuk hormat bakti kepada para leluhur, akhirnya menjadi bentuk kebersamaan, ketemu, bahkan tidak hanya satu keluarga kumpul per desa, bahkan 2 desa, rata-rata hampir 2 desa ya tiap nyadran di tempat-tempat itu, bahkan juga bisa para warga yang lain bisa hadir dan lainnya. Itulah sosial yang menumbuhkan hal yang lebih besar lagi ya. Dari hal yang kecil yang tadi bentuknya hanya bagi hormat kepada leluhur, ternyata bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar, bisa iya dari lingkungan, masyarakat, otomatis dari situlah sampai akan bangsa negara kalau hal itu adalah menjadi terus dikembangkan untuk di tempat-tempat yang lain. Jadi selain tadi ya, memang sesungguhnya justru kita ini sungguh-sungguh sangat bersyukur, berbangga, berbahagia karena telah mewarisi tradisi ini. Jadi tradisi ini sudah tumbuh, berkembang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman yang tadi saya sampaikan, kita tidak tahu dari kapan mulanya tradisi nyadran itu. Nah, sesungguhnya dari kita sebagai generasi ini adalah bentuknya melestarikan dan mengembangkan. Mungkin dulunya hanya sekedar pokoknya ke sana bareng-bareng, ayo puja di sana, akhirnya dibentuk dengan beberapa
acara-acara atau ritual yang akhirnya menjadi semakin menguatkan ya tentang makna dari nyadran itu sendirilah. Jadi yang kita sekarang adalah perlu dan terus kita sampaikan dan juga edukasikan kepada masyarakat adalah melestarikan dan mengembangkan. Melestarikan mengembangkan keberadaan termasuk nyadran itu, bahwa nyadran bukan sekedar hanya jadi puja tadi yang bentuknya adalah sebenarnya kalau puja kan individu ya, dari satu orang ke objeknya, ke leluhurnya, ke ketuhanan ya. Tapi justru adalah nyadran itu menjadi kemanfaatnya lebih besar, dan inilah yang harus terus ya kita lestarikan, sehingga di saat kita membicarakan tentang nyadran kita tidak lagi membicarakan tentang agama. Tidak membicarakan agama. Jadi ini ada kegiatan yang memang harus dilakukan bersama-sama begitu. Oke. Tadi sejenak tadi saya sampaikan bahwa memang kita sungguh satu kebanggaan dan juga kebahagiaan bagi kita ya di sini, karena kita dibariskan dengan tradisi yang kuat tadi. Jadi sesungguhnya di sini ini lebih dominan kepada kegiatan adat, adat desa itu sendiri. Jadi di saat-saat tertentu apa saja hampir sesungguhnya bisa dikatakan 75% itu adalah kegiatan adat. Contoh misalnya kita di sini ini yang paling dominan adalah gotong royong. Contoh membuat rumah misalnya ya, bangun rumah. Itu ganti-gantian. Jadi rumah siapa yang belum dibangun, kita bangun bareng-bareng. Begitu. Bahkan sampai tidak hanya untuk membuat rumah, sampai pengerjaan ladang misalnya. Itu juga bareng-bareng. Jadi ada kelompok tertentu, artinya tiap kelompok ya di sini dibagi ada 3 kelompok begitu. Itu saling mengerjakan ladangnya bareng-bareng. Mungkin si A hari ini, nanti si B hari selanjutnya begitu sampai seperti itu. Jadi lebih dominan menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah adat, bisa dikatakan kebetulan masyarakat pada dominannya memahami Buddhis. Begitu. Jadi sebenarnya lebih dominan kegiatan yang ada itu adalah adat ya, adat desa itu, dusun itu sendiri. Saat itulah contoh misalnya kira-kira 10 tahun lalu misalnya gitu ya, kita masih ada adat yang agak lebih keras misalnya begitu, tapi dengan kita berikan pemahaman tentang Buddhis gitu ya, mulai jadi tidak sekeras seperti yang sebelumnya. Jadi agama di sini justru memberikan warna yang lebih menyejukkan untuk kegiatan atau adat yang ada itu sendiri. Sehingga kalau dalam keyakinan kita kan tidak bisa menyampuri misalnya si A mau si B mau berkeyakinan apa gitu ya, kita tidak nyambung sana, sehingga tidak pernah ada konflik yang terkait dengan agama, karena yang fokus kegiatannya lebih dominan di sini ternyata adalah adat. Kembali tadi bahwa memang di sini karena kebersamaan tadi ya, jadi dulu-dulunya juga dominannya adalah adat tadi, maka sehingga di saat kita membicarakan adat kan menjadi sama-sama tidak pernah melihat ini A, ini B, jadi hanya adat itu sendiri lah. Ini yang melatar belakangi, sehingga sampai sekarang juga warga bahkan para tokoh masih lebih dominan untuk mempertahankan atau bahkan juga melestarikan ya, kalau bisa juga mengembangkan yang sifatnya memang ada simbol-simbol adatnya itu yang lebih diutamakan. Saya masih sangat ingat ya tahun 80-an misalnya gitu ya. Jadi walaupun di sini dikatakan sebagai mayoritas Buddhis itu, di saat kita lebaran juga malam lebaran kita saat itu malah ngadain tabiran juga begitu. Memang gitu ya. Iya, ngadain tabiran gitu. Pakai speaker, saya masih ingat gitu tahun-tahun itu ya. Jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia sangat sungguh bersyukur dan berbangga, berbahagia pula sudah tentu ya. Karena sungguhnya kita ini selain diwariskan agama yang begitu banyak, ternyata kalau sungguhnya hampir tiap
wilayah tempat bahkan desa-desa kan mempunyai adat. Itulah yang ternyata itu begitu menguatkan. Jadi di saat kita bicarakan tentang adat istiadat kedaerahan itu lepas dari bahkan secara nama agama. Mungkin nilai akan masuk di sana, tapi nama bisa menjadi seakan-akan tidak dibeda-bedakan begitu. Nah, sesungguhnya kembali lagi bahwa adat istiadat dan budaya itulah justru menjadi bentuk kita praktek-praktek agama. Di saat kita benar-benar mempraktekkan adat budaya yang bisa dilakukan di tempat yang sesuai itu, itulah bentuk-bentuk dari praktek agama itu sendiri. Wah, benar-benar menenteramkan hati ya setiap kali mendengar petuah bijak dari tokoh agama yang menyampaikan nilai-nilai perdamaian dan kasih sayang. Penjelasan Bante Dhammakaro mengingatkan kita kembali akan nilai-nilai budaya, gotong royong, saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Di tengah keberagaman Indonesia, nilai-nilai tersebut yang mampu mempersatukan kita semua. Harus selalu diingat dan dipraktekkan ya, semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, ada teman kita dari Puan menulis lagi nih, Kak Mu'alifah yang akan ngobrol bareng tokoh agama Islam di Dusun Geletuk, yaitu Pak Ustadz Sarono. Kalau tadi kita udah simak perspektif dari tokoh agama Buddha, kira-kira gimana ya perspektif dari tokoh agama Islam? Kuy, pantengin terus perjalanan Shibble Space Indonesia. Sudah dapat bicara sekarang bahwa masalah daftar kemarin, yaitu merasa bukan hanya saya, tapi semua warga Ciledug itu soyo tambah senang gitu. Soalnya ya diadakan nyatan perdamaian. Itu kalau tidak diberi amanah ya dari atasan, khususnya ya beliau semuanya diberi amanah, ya enggak atau dia biasa saja, tapi ya kalau sudah diberi amanah atau pengertian masalahnya perdamaian itu lebih senang, malah bagaimana tahun yang akan datang itu bisa diperbaiki. Dan masalahnya dan tetap saya itu saya itu ya dari kecil. Dulu itu dari kecil saya itu ikut nyagran bapak atau entah mbah saya. Dulu itu ya sebelum ke 13 PKI Meletus itu. Oh iya. Tapi masih ya 60 berapa ya tahun berapa ya? 60-an ya. 60-an. Ya 60-an itu saya sudah ikut nyagran. Tapi sejarah dan apa-apa itu saya tidak tahu. Itu saya hanya mengikuti adat zaman kakek moyang kita yang dulu itu kok begitu. Lalu bukan saja saya, tapi semua warga itu hanya mengikuti adat zaman kakek moyang dulu. Di masalah ini dan itu tidak ada. Jadi ya persatuan antar beragama antara Buddha dan Islam. Waktu dan Malaysia, juga Malaysia ya juga ada muslimnya, Tapi masalah kegiatan atau persatuan itu sudah biasa seperti zaman kakek moyang. Kalau setahu saya masalah pemerintahan antara anggota dan saya itu ya kayak kok itu ya ada tadi sudah biasa persatuan dan sayang yang saya aturkan setahunya saya dari saya itu ya setahunya saya itu ya ikut masalahnya dan antara anggota dan saya itu sudah terlalu biasa. Jadi ini adat tidak boleh diwawah soal adat itu. Oh iya.
Berarti adat harus diturunkan kepada pada penerus ya Pak ya. pada anak, cucu dan lain sebagainya. Antara di kota itu semua beragama, antara Kristen, Islam dan Buddha itu saling silaturahmi. Oh iya, saling silaturahim ketika hari raya ya Pak. Ya itu, nah, jadi berbondong-bondong ya. Teman-teman yang udah itu toh, Iya. berbondong-bondong itu saling sowan-sowanan kepada tonggo teparu dan kepada semua orang sepuh itu akhirnya itu silaturahmi ngapura gitu. Ronok kan ya. Benar itu ya Pak ya. Nggak ada masalah fanatik, nggak ada. Kok nggak ada perbedaan ya Pak antara makam? Nggak ada perbedaan, jadi dijadikan satu gitu ya. Satu. Berarti itu sudah sejak Dulu zaman kakek moyang, kalau ada orang meninggal itu ya itu dikuburkan jadi satu. Jadi masalah ya, ini ada Muslim, Iya. ini ada Buddha, ini ada Kristen, itu nggak masalah. Kalau di dunia itu kan nggak masalah, ya gitu. Ya kalau di Arab nggak tahu terus ya, saya itu sebagai umat Muslim, Iya. ada umat Buddhis itu meninggal, saya ikut itu, Berarti tidak ada perbedaan Pak ya. ikut kegiatan. Jadi umat Buddhis itu ya kayak apa caranya bagaimana itu saya tetap ikut. Yang tidak ikut, saya itu ikut nyembayang ini, saya nggak ikut soalnya nggak tahu sama itu ada ikut. Kalau yang Kristen juga begitu Pak. Kalau umat Kristen Bapak juga ikut. Iya, awalnya saya ya sudah pernah saya ikut ikut bopo, ikut dimandikan, ikut bopo ya sudah saya ikut. Saya itu ya ekspresi saya, Pak Kadus, Pak Cari itu semacam sepenangan dengan saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ayo gitu. Di desa yang terpencil ini itu memang sudah membantu itu, tadi nggak persatu, harus membantu itu. Masalah membantu apa saja, bagai saja ya moral dan material dan membantu apa saja itu dibantu oleh semua itu. Soalnya kalau di sini itu kalau ada orang meninggal, ya nasib itu bukan warganya tapi masyarakat dusun itu yang nasibnya semua nasib ya saatnya semua warga itu ya ikut berbelasungkawa gitu. Itu sama itu warna-warna Mbak, ada ceramah itu sama ya, masalah pidato yang dapat di sini ada ceramah, ada latihan ceramah pidato masalah yang ada, lalu ceramah pidato masalah jenazah juga ada gitu. Berarti umat Buddhis ataupun umat Kristen juga masuk dalam kepemerintahan dusun. Iya. Oh. Itu sih itu. Berarti musyawarah desa orang-orang non Muslim ini juga ikut. Ikut. Jadi masalah ini memang tidak dibahas itu kan ya semua sudah tahu. Udah dipraktekkan. Itu sudah. Masalah itu antar persatuan antar beragama anak muda itu ya seharusnya itu seperti contoh di disebut dan ini aja gitu. Jadi contohnya itu. Jadi nanti di kamera dan bisa apa itu ya bisa ternyata bisa mengetahui bahwa masalah kepemudaan itu sudah dibicara tahun. Contohnya aja itu disebut
semua sudah rukun, semua sudah baik. Kemudaan, kepemudaan juga sudah lebih baik daripada yang lalu gitu. Ada perbedaan nggak Pak antara yang dulu dengan yang sekarang Pak? Tidak ada perbedaan. Tidak ada, berarti masih rukun Ya. satu. Ya. Pak ya. Itu jadi masalah agama, masalah masyarakat dulu. Ya masalah kepemudaan di sini tidak bertengkar itu. Sungguh itu tidak bertengkar, jadi semua itu bersatu. Wah, luar biasa ya. Nilai gotong royong dan toleransi yang diteladankan oleh masyarakat Dusun Krecek dan Dusun Geletuk. Jadi mengingatkan kita lagi nih tentang betapa pentingnya merawat nilai-nilai yang telah ditanamkan para leluhur dengan menjaga tradisi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Menariknya lagi, ternyata pendiri Dusun Krecek ini adalah seorang perempuan loh. Fakta ini berhasil tim Shibels Peace kulik dari wawancara bersama Kepala Dusun Krecek, yaitu Mbah Sukoyo ditemani Mbak Olive dari Peace Leader Indonesia. Dulu namanya Mbah Nyai Kacek. Mbah Nyai Kacek. Oh, perempuan juga, Mbak. Iya. Nah, siapa sih, Mbah Nyai Kacek Mbah ini? Nyai Kacek itu. Nah, ini yang dinamakan unik dan sakral itu ya dimohon untuk keselamatan, untuk pirukunan, untuk menggalang masyarakat itu ya harusnya di makam Mbah Kacek, di makam Geletuk. Mbah Nyai Kacek ini. Ya. Beliau salah satu tokoh penggerak juga di Dusun Krecek ini. Ya, bubak citaknya. Bubak Citanya. Ya. Makna dari Bubak Cita itu apa, Mbak? Ya, maknanya itu dari yang mendirikan Kampung Krecek sini zaman dulu. Bubak Cita. Oh, Ya. jadi Mbah Nyai Kacek. Krecek namanya. Mbah Nyai Kacek. Mbah Nyai Krecek itu. Ya. Jadi istilah Dusun Krecek ini ya Ya. tidak lepas dari tadi batu-batu krecek dan Ya. juga Mbah Nyai Krecek itu Ya, sebagai biasanya pendiri. memang itu dari mbah-mbah yang masih itu nyambung sejarahnya itu. Di akhir wawancara, Mbah Sukoyo juga membagikan kunci merawat kerukunan umat beragama yang udah lama banget dipraktekkan dan diteladankan oleh masyarakat Dusun Krecek dan Dusun Geletuk. Memberi saran antara Geletuk Krecek itu tentang agama, ya marilah sama-sama toleransi beragama gitu. Tapi kalau tujuannya sama, tapi jalannya itu beda antara Buddhis dan Muslim. Nah, itu saya terangkan untuk masyarakat Geletuk Krecek sini, yaitu ya lama-lama ini jadi bersatu dan mendorong kegiatan-kegiatan tentang nyadran ini. Dan itu tergambarkan melalui makam itu tadi, Mbah ya. Ya, Jadi di makam itu ada berbagai macam entitas masyarakat keagamaan yang Iya. dimakamkan dalam satu wilayah gitu ya. ya, Berarti di makam itu ada masyarakat Muslim juga dimakamkan di situ, Kristen Iya, juga di situ, ya, jadi satu. Buddhis juga di situ. Wah, luar biasa ya petua Mbah Sukoyo ini. Ternyata banyak sekali nilai-nilai dan pembelajaran berharga tentang makna perdamaian dan indahnya merayakan keberagaman yang bisa kita dapatkan melalui tradisi nyadran perdamaian. Masyarakat luar dusun, provinsi, bahkan luar negeri juga tertarik loh dengan nyadran perdamaian. Gaung pesan damai dari Dusun Krecek dan Dusun Geletuk ini telah menyebar hingga mancanegara. Tim Shibels Peace berkesempatan ngobrol bersama peserta nyadran perdamaian dari luar daerah. Mereka datang jauh-jauh dari Jakarta, live-in selama 3 malam 2 hari, dan sukarela berdonasi demi mendapatkan pengalaman berjumpa dan tinggal berdampingan dengan kelompok yang berbeda. Salut deh! Yuk kita simak cerita dan kesan mereka mengikuti nyadran perdamaian. Oke teman-teman, balik lagi di Shibels Peace Travel Vlog. Sekarang kita lagi ngobrol sama anak-anak muda nih yang datang dari Jakarta, dari Hikmah Budi. Hikmah Budi. Oke. Imajinasi soal perdamaian ya.
Jadi kalau di gambaran saya itu perdamaian itu ya kayak krecek ini gitu. Sama sih. Hidup santai, rileks. Iya. Mau agamanya apa, sukunya apa, santai. Begitu saya datang juga kan, biasanya tuh kan orang dengan perbedaan itu pasti jadi sorotan utama kan. Apalagi saya kan agak putih tua, terus beragama Buddha, ya kan. Terus orang melihat wah ini bukan warga negara Indonesia nih. Kan itu pasti orang melihat wah turis. Iya. Karena kalau keluar bandara itu pasti Mister taksi Mister. Padahal mau ke balas bahasa Jawa juga bingung nanti kan. Jadi imajinasi soal perdamaian itu memang tidak mudah ditemukan di tempat-tempat lain. Nah disinilah aku lihat kayaknya gambaranku soal perdamaian tuh kayaknya desa ini lagi. Krecek ini ya. Krecek ini nih. Warganya murah senyum, ramah-ramah, makanan juga enak-enak. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Kayak di kota kan banyak pertanyaan aneh. Iya. Udah tuh yang nyembah patung bukan gitu-gitu aneh kan. Kan sering kita temuin yang gitu-gitu. Iya. Nah di desa ini begitu masuk sebagai orang baru, bertemu warga, semuanya enjoy, ramah. Wah ini benar-benar konsep perdamaian sesungguhnya itu ada di sini. Kalau menurut perspektifku ya. Iya, oke. Saya jarang melihat dalam satu wilayah itu Buddha semua. Itu sangat jarang karena saya sering kan live in di mana-mana gitu. Dan kayaknya baru sekarang sih ngederet gitu semua umat Buddha. Terus ntar sebelah situnya ada umat Muslim. Ada di depan rumahnya interior rumahnya ada rupang Buddha di depan rumah. Itu jarang. Dan begitu datang nih saya asik juga nih, unik juga gitu. Karena semuanya berbarengan. Terus di setiap rumah ada rupang Budanya. Terus masyarakatnya juga baik-baik lah gitu ya, baik-baik. Jadi kita ngobrol tuh ngebahas apapun tuh diladenin gitu. Jadi kayak misalnya bahas kenapa begini, kenapa begitu, itu semuanya dijawab dengan baik. Jadi salah satu keunikannya itu. Yang kedua, keunikannya jalannya agak nanjak, agak turun. Kayak kehidupan ya. Kayak kehidupan kan. Iya. Terus yang unik sekali lagi, ini desa bersih banget. Iya. Aku juga. Ini kebersihannya luar biasa. Begitu saya masuk desa ini, dari mulai jalan pertama, itu udah kagum gitu. Lihat jalan jarang ada puntung rokok, jarang ada sampah-sampah berkeliaran gitu ya. Terus setiap rumah punya tempat sampah masing-masing, ada sistem pengelolaannya. Ini desa yang agak jauh dari kota, tapi sangat maju dalam teknologi kehidupan bermasyarakatnya. Kalau saya melihatnya itu keunikannya. Keunikannya. Kamu ada yang kamu tangkap unik banget nih di pengalaman tinggal di sini? Nah, yang paling unik itu yang acara nyadran tadi itu. Jadi pengalaman nih kalau di kampung saya ya, kebanyakan sukunya Di mana Melayu tuh? di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, jadi di sana itu kebanyakannya sukunya Melayu dan Chinese kayak saya gitu kan. Dan misalnya nih yang ada acara misal suku Melayunya, jadi orang-orang suku Melayu aja, nggak yang Chinese-nya nggak ngikut ya gitu kan. Dan di sana itu kebanyakan Muslim juga yang Melayunya. Nah ya udah masing-masing gitu loh. Nah kalau kayak tadi kan yang dari agama Muslim dan Buddhis bersatu di situ untuk makan bersama gitu kan. Itu unik banget sih kalau menurutku ya. Doanya juga gantian ya. Iya. Bener banget itu doanya ganti-gantian. Dan tadi sih agak nggak ngerti ya soalnya bahasa Jawa. Betul. Roaming. Kalau di komunitas Buddhis gitu, terutama anak muda, kita tuh sangat familiar dengan Buddha Zen. Oh, ini familiar banget berarti Familiar ya Buddha banget, Zen karena gitu. aku salah satu kontributor juga. Oh, alah. Buddha Zen. Jadi ya Buddha Zen ini kayak media progresifnya umat Buddhis lah, khususnya pemuda gitu ya. Nah jadi dari situ sering diangkat soal krecek ini kan. Nah selama ini kita lihat di tulisan dan video-video gitu ya. Terutama bahas-bahas soal sosialnya, kebudayaannya dan lain sebagainya. Nah dapatlah satu kesempatan, ada tamu dari INEB, International Networking of Engagement Buddhis. Jadi kayak organisasi Buddhis internasional. Datang sekjennya ke Indonesia. Karena sebelumnya ada pertemuan itu di Korea Selatan, dan yang berangkat abang yang tadi tuh sana, dan kemudian dia datang ke sini jalan-jalan. Sekaligus kita ajak ke sini karena ada Mas Eko. Mas Eko ini mantan ketua umum Hikmah Budi.
yang juga aktif di Krecek ini. Jadi akhirnya karena di kontak-kontak kita juga lihat posternya kan, Nyadran, oh boleh ini udah berangkat kita. Jadi kita pakai mobil dari Jakarta. Kemarin berlima berangkat, sekitar 6 jam atau 7 jam gitu perjalanan. Ya kita happy lah sampai sini, ternyata wah sangat sesuai ekspektasi. Oke. Ekspektasinya apa juga bakal ketemu sama teman-teman muslim? Enggak. Oh enggak? Awalnya aku kira tuh wah ini khusus acara Buddhis. Ternyata pas datang, wah ternyata seragam ini. Gitu. Seragam ini. Dan berbagai pihak saling menerima gitu kan. Makanya tadi puncaknya pas Nyadran itu doanya gantian kan, wah ini udah puncak pendamaian ini. Berdoa berarti. Doanya gantian kan, terus kiri saya pas tahlilan, kiri saya baca tahlilan. Terus pas parita, kanan saya baca parita. Jadi seberbaur itu kan. Jadi wah ini luar biasa kan. Menarik. Kamu gimana bisa akhirnya datang ke sini termotivasi? Sama sih, pertama dikirimin tuh poster gitu kan di grup. Weh ini nih ada acara ini kan. Wah kebetulan nih kayak aneh aja. Emang bener ada nih desa yang kayak Buddhis semua. Ayolah kita buktikan gitu kan, ayo kita datang. Terus kebetulan juga libur seminggu kan, karena biasalah anak magang gitu kan. Abis magang selesai, libur seminggu, wah kebetulan ada acara di sini, dah ikut gitu. Terus melihat keberagaman ini, perdamaian di sini, wah luar biasa sih. Belajar. Silakan anak-anak muda di sana. Karena salah satu musuh atau yang harus dilawan dalam agama Buddha adalah kebodohan. Nah, karena kebodohan adalah cikal bakal dari seluruh kesalahan dan kejahatan. Nah, perdamaian atau ketidakdamaian itu kan muncul karena saling tidak memahami. Yang A tidak memahami apa yang dipikirkan B, yang B tidak memahami apa yang dipikirkan C. Salah satu faktornya kan itu. Kalau kita gali lagi lebih dalam kan ada banyak penyebab terjadinya ketidakdamaian, kayak faktor ekonomi, faktor politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling utama menurut saya adalah literasi dan edukasi itu sendiri. Jadi kita bisa menangkal hoaks dengan literasi. Kalau misalkan ada yang bilang, wah umat Buddha bilang gini, saatnya memunculkan kemarahan dan akhirnya terjadi peperangan, ataupun sebaliknya. Nah, makanya pada anak-anak muda, ayo berliterasi, ayo belajar, dan juga ayo berkomunikasi. Berkomunikasi dengan berbagai pihak, jangan menutup diri hanya pada kelompoknya saja atau golongannya saja. Umat Buddha atau pemuda Buddha, mahasiswa Buddha harus mau bergaul dengan pemuda atau mahasiswa agama lain. Begitupun yang lainnya. Dengan umat harus dekat, harus sering-sering turun ke desa, ketemu masyarakat di desa, biar tahu bagaimana perjuangan umat di desa memperjuangkan agama Buddha, juga memperjuangkan perdamaian antar sesama. Nah, kita atau kawan-kawan yang di kota jangan terjebak pada fenomena-fenomena politik atau fenomena-fenomena yang diciptakan untuk memecah belah kita semua. Nah, caranya apa? Berorganisasilah. Berorganisasilah. Hikmah Budi ada. Lintas sekte. Sambil ya. Selain Hikmah Budi banyak organisasi lainnya yang juga sama baiknya dan sama bagusnya dengan Hikmah Budi. Tapi karena Hikmah Budi memiliki visi, nah saya kasih tahu sedikit visinya. Visi Hikmah Budi adalah memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan demi terwujudnya perdamaian dan terbebasnya penderitaan. Jadi kalau kalian semua memiliki visi yang sama, Hikmah Budi terbuka untuk teman-teman semua. Untuk kami juga? Boleh. Itu jadi anggota khusus. Iya, member khusus. Iya. Wih, tadi banyak banget dari Rafrin ya, kayak teman-teman tuh berliterasi lah gitu, terus juga sampai berkomunikasi lah gitu. Jadi aku juga terresonansi sih dengan pesannya si Rafrin, dan itu mungkin semoga bisa jadi pesan juga buat anak muda di sana ya, yang masih kayak menutup diri, mungkin juga nggak familiar dengan perbedaan, ketemu orang yang berbeda sukunya, berbeda warna organisasinya atau apa, udah nggak mau ngomong. Apalagi kan tadi yang terakhir tuh kan, pilihan politik. Iya, 2024 nih teman-teman. Hati-hati itu. Karena sebelumnya 2019 bisa memecah keluarga juga ternyata politik ini loh. Grup WhatsApp tuh biasanya. Grup WhatsApp udah menjadi media perang tersendiri ya, perang wacana, perang opini. Tapi kalau perangnya ideologis nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Cukup di perang di pikiran aja. Pikiran aja. Jangan sampai merusak, membakar. Benar, jangan sampai berkekerasan ya. Berkekerasan. Kalau Cici sendiri, Cici, oh iya Cici, anak muda. Pesannya, kalau dari Bung Rafin belajar, kalau saya jaga perdamaian, mulai dari
golongan kecil aja dulu kayak di keluarga gitu kan. Terus baru ke luar gitu. Karena perdamaian itu gimana ya, kalau kita sendiri juga nggak bisa memulai, orang lain juga gimana nggak bisa juga gitu kan, nggak bakal cipta itu perdamaian gitu. Oke. Gitu aja sih. Memulai perdamaian dari lingkup terkecil ya. Terkecil. Dari individu, keluarga, itu pesannya cici kita. Cici kita. Cici kita. Wow, obrolan seru bersama teman-teman Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi ini bikin kita makin kagum ya dengan kearifan lokal Dusun Krecek dan Dusun Geletuk. Terutama tentang kebudayaan dan perdamaian yang dirawat masyarakat dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Lewat nyadran perdamaian, banyak masyarakat yang kembali diingatkan bahwa menjaga perdamaian itu tugas semua elemen masyarakat. Tua maupun muda, masyarakat sipil atau pemerintah, laki-laki dan perempuan, semuanya punya agensi dalam membangun perdamaian dan merawat persatuan. Nyadran dikenal sebagai rangkaian prosesi nyekar untuk mendoakan leluhur yang disambung dengan ramah tamah sembari makan bersama untuk menikmati hidangan tradisional di makam. Sejak 2019, Aman Indonesia membersamai masyarakat untuk menorehkan warna baru perayaan Nyadran di Dusun Krecek dan Dusun Geletuk menjadi Nyadran Perdamaian. Dengan menghadirkan rangkaian kegiatan baru seperti kelas meditasi, kelas sesaji, kelas perempuan bertutur, kelas menanam pohon, kelas karawitan, dan kelas seni rakyat jatilan. Pokoknya seru banget deh. Rasakan keseruan tinggal berdampingan dengan kelompok berbeda dan merayakan indahnya keberagaman melalui rangkaian Nyadran Perdamaian yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dapatkan informasi seputar Nyadran Perdamaian yang bisa diakses di sosial media Aman Indonesia atau Buddhazine. Jangan sampai terlewatkan informasinya ya. Sampai jumpa di perayaan Nyadran Perdamaian berikutnya. Temanggung ini ya, Krecek khususnya sama Geletuk tadi ya, itu menjadi teladan banget ya untuk ditularkan ke daerah-daerah lain gitu, bukan hanya di Krecek aja, tapi kita sebagai anak muda seharusnya bisa menjadi ini ya, agen-agen itu. Bener. Ya. Jadi dalam pergaulan tidak usah melihat latar belakang dari siapa nanti dia dari mana, suku apa, agama apa, itu kan sebenarnya sensitif ya. Jadi kita lebih ke yang penting adalah kebersamaan ya, kebersamaan dan saling membantu. Nah itulah sebenarnya Indonesia seperti itu. Makanya di acara Nyadran ini aku sebagai sebagai pengunjung ya di sini ya, karena kan ini baru pertama kali aku baru pertama kali ikut prosesi kegiatan Nyadran ini, benar-benar melihat suatu pemandangan yang begitu ternyata indah banget ternyata gitu ya. Kita kan kalau kita tarik ke belakang beberapa tahun yang lalu kan itu sempat ya ada gesek-gesekan, terutama mengenai etnis, suku atau agama, itu kan sempat pecah gitu ya. Nah, dan ini di Temanggung ini, di Dusun Krecek ini sama Geletuk, dan itu semuanya sepertinya tuh kayaknya kemungkinan besar kalau bisa di daerah lain nggak mungkin terjadi seperti itu lagi. Karena emang kental banget kita ngelihat persaudaraannya, terus kebersamaannya, penerimaan akan yang berbeda ya. Sangat mengesankan di situ, bisa terlihat kerukunan antar berbagai masyarakat dari berbagai lapisan, beda agama, beda gender, dan beda keberagaman indah dan menyenangkan. Matur nuwun Krecek.